Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NPM 241705-2002. Sekarang kita masuk ke materi evolusi komputer dan perkembangan mutakhir CPU. Yang pertama ada evolusi komputer. Komputer pada generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 300 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang sangat mahal. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai 1 juta US dollar. Harga segitu ya jelas bisa untuk yang lain. Penggunaan komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Awal tujuan komputer ENIAC ini untuk membantu US Army agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Komputer generasi kedua yaitu dari tahun 1964 sampai tahun 1971. Nah, pada generasi kedua, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan oleh transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode ini, inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000, Atlas, dan Mark II adalah contoh generasi komputer kedua. Selain itu, pada generasi kedua komputer ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Selanjutnya, komputer generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 sampai 1971. 1965 sampai 1971, generasi komputer ketiga dimulai. Dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS, digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi kedua inilah merupakan cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Nah, komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga, komputer berkembang sangat pesat. Selanjutnya, komputer generasi keempat, 1971 sampai sekarang. 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut laptop tercipta. Selanjutnya, komputer generasi kelima, yaitu pada tahun 1990 sampai masa depan. Sekarang, hingga masa depan, komputer generasi 5 dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya, generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau
Artificial Intelligence atau biasa kita kenal AI. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi perkembangan mutakhir teknologi CPU. Nah, ada beberapa perkembangan utama dalam teknologi CPU yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Di antaranya ada arsitektur. Yang pertama ada multicore. Dulu kita mengenal CPU dengan satu inti atau core. Sekarang sudah menjadi hal umum untuk menemukan CPU dengan banyak inti. Ini memungkinkan pemrosesan tugas secara paralel, meningkatkan kinerja secara signifikan. Yang kedua ada hyperthreading. Teknologi ini memungkinkan satu core untuk memproses lebih dari satu thread instruksi secara simultan, meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Yang ketiga ada arsitektur heterogen. CPU modern seringkali menggabungkan berbagai jenis core, seperti core kinerja tinggi dan core efisien energi, untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi energi. Yang kelima ada FinFET. Teknologi ini mengubah struktur transistor menjadi bentuk sirip atau fin, meningkatkan kinerja dan mengurangi kebocoran daya. Selanjutnya ada fitur khusus, yang diantaranya itu ada integrate graphic. Banyak CPU modern sudah terintegrasi dengan GPU, meningkatkan kinerja grafis dan mempercepat tugas-tugas yang intensif secara grafis. Yang ketujuh ada AI acceleration, fitur khusus untuk mempercepat pemrosesan tugas-tugas AI, seperti deep learning dan machine learning. Yang delapan ada peningkatan kinerja atau frekuensi clock. Meskipun peningkatan frekuensi clock tidak secepat dulu, namun masih terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja. 9 ada cache. Ukuran dan kecepatan cache terus meningkat, mengurangi latensi akses memori dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Nah, dampak perkembangan CPU-nya diantaranya itu performa komputer. Perangkat komputer menjadi lebih cepat dan efisien, memungkinkan kita menjalankan aplikasi yang lebih kompleks dan menuntut. Kecerdasan buatan CPU dengan fitur AI acceleration memungkinkan pengembangan sistem AI yang lebih canggih dan cepat. Selanjutnya ada gaming. Permainan video menjadi lebih realistis dengan grafis yang lebih halus dan gameplay yang lebih lancar. Hitung ilmiah. CPU yang lebih cepat memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan simulasi dan perhitungan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada tren masa depan. Tren masa depan teknologi CPU diprediksi akan terus berfokus pada yang pertama pada kecerdasan buatan, yaitu integrasi yang lebih erat antara CPU dan AI untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas. Selanjutnya ada efisiensi energi, perkembangan CPU yang lebih hemat energi untuk mengurangi konsumsi daya. Selanjutnya ada komputasi kuantum, teknologi komputasi kuantum yang menjanjikan kinerja yang jauh melampaui komputer klasik. Kesimpulannya, teknologi CPU terus berkembang dengan pesat, membawa kita ke era komputasi yang lebih canggih. Dengan memahami perkembangan ini, kita dapat lebih baik dalam memilih perangkat keras yang sesuai kebutuhan kita dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.